Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya jalan usaha besar ini sama Mas Alias, Mas. Lara ikut datang ini dari jauh ini. Teman-teman semuanya, beberapa yang sudah saya kenal, ada yang baru saya kenal. Marilah selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Teman-teman semua, maaf saya agak terlambat. Tadi kebetulan saya baru ingat kalau kemarin saya tadi itu ngisi acara juga di kompeten komunitas pengusaha muslim Klaten, ada 80 orang dan sampai duhur. Jadi saya dari kesini, dari Klaten kesini itu 1,5 jam. Tapi saya masih tidur ya, kalau saya nggak nyampe. Tahu-tahu udah jam 4:30 tadi ya, sudah sampai sini, sudah sampai masjid. Masjidnya Masjid lagi. Alhamdulillah teman-teman. Tadi saya menyampaikan materi tentang kuadran rezeki. Nah, mungkin di sini karena sudah di blog kayak begini ya, tentang materi yang lain. Ya, kuadran rezeki belum pernah saya sampaikan di Semarang. Kalau di Surabaya pernah, di Jogja sering, di Solo kuadran rezeki. Kalau Robert T. Kiyosaki itu kuadran cash flow kuadran, yang mana terbukti bahwa dari hasil cash flow kuadran dia yang diajarkan, dia langsung membuktikan bahwa dia bangkrut. PT Kiyosaki bangkrut, pilot 200 miliar tidak bisa bayar, mungkin seperti yang telah dialami oleh sang guru kita 35 miliar bangkrut, Pak Budi. Mungkin ada muridnya di sini yang jauh ya, tapi alhamdulillah hari ini nanti malam ada peresmian PG Bimbel, itu Pak Budi setelah tobatnya melewati proses yang panjang, akhirnya ketemu Pak Epi, karena Pak Epi dikasih support untuk buka PG Bimbel nanti malam pembukaan. Tapi saya pengennya sih datang, tapi kayak Mas Bupati 3 jam gak cukup sini Jogja. Ya sudah, saya nggak usah kesana aja. Jadi jauh saya ikut meresmikan, ikut peresmian dan meresmikan. Teman-teman, sebenarnya kalau berbicara masalah bagaimana membuka cabang nasional itu sudah terbukti loh Mas ya. Misalnya Kudus itu 700 outlet ya. Saya nggak enak. Outlet ikut 2 tahun, 700 sekarang udah lebih. Saya ketemu 2 tahun yang lalu 700. Sekarang 7.000 Mas ya. Saya baru berapa baru mulai. Saya bisnis bakso 6 tahun. Ini 6 tahun setengah kira-kira. Kemudian saya baru buka franchise baru setelah lebaran kemarin. Jadi setelah saya buka franchise baru setelah lebaran kemarin sampai sekarang ketemu Mas Ali itu saya belum dapat franchise teman. Tapi sekarang jelas dari kemarin pertemuan itu saya dapat sekarang 12 franchise. Lebaran kemarin sampai sekarang 2 hari yang lalu buka di Seragen, alhamdulillah sejak buka langsung kami. Kalau mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, insya Allah rame. Apa sih yang harus dilakukan di bisnis? Saya sharing ya, jadi yang saya lakukan. Kalau berbicara masalah marketing itu kita tidak lepas, kita harus belajar juga sama guru besar kita dari Malang, yaitu Pak Laksita. Beliau biasa, saya juga baru belajar sama beliau. Kalau masalah branding belajar sama Pak B nanti sama. Ada acara di Jakarta itu, ada yang ikut acara Pak B Subiakto yang mengadakan workshop di mana-mana, konsep branding gitu ya, marketing yang saat ini bagus. Selain James Lee ada Desem yang sudah mulai lewat, ada Pak Laksita yang mengakar jadi ke UKM kecil Pak Laksita ya. Saya disuruh sama beliau ada workshopnya di Jogja kemarin, dan di grup masih sering komunikasi dengan beliau. Dan besok ada acara di Malang, karena berapa Pak Laksita itu sehari acara sehari, saya 2 hari saya lupa, saya belum daftar tapi belum bayar acara di Malang. Boleh ke teman-teman. Jadi siapapun kita harus belajar sama dimanapun kepada siapapun. Pada Mas Ida itu harusnya dikomisi Mas.
misi, bagaimana membuka cabang. Mas Tommy ya, iya, saya lupa namanya, saya mau ngomong sekarang. Orang-orang dunia maya ini. Oke, biasa disampaikan oleh marketer itu ada 5P, ada yang mungkin yang 6P, ada 5BP dan lain-lain. Tapi saya prinsip dalam bisnis itu satu dulu yang kita pegang. Kita orang Islam. Bisnis prinsipnya ridho by ridho. Jadi ridho dengan ridho. Jadi keridoan antara kita dengan customer yang membeli. Keridoan itu sampai sejauh mana sih? Makanya saya tidak sepakat, walaupun juga kadang terjadi. Belum sepakat secara pribadi. Prinsip saya tidak sepakat dengan bagaimana pelanggan tidak bisa menolak pada tawaran kita. Itu saya nggak sepakat. Walaupun itu powerful, meningkatkan penjualan dan lain, bagaimana pelanggan tidak bisa menolak tawaran kita. Artinya dia mau nggak mau membeli, action bayar. Itu ketika selesai dia 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, pelanggan kecewa. Aku mau pos itu, orang butuh. Dia ridhonya di awal aja pas bayar, setelah selesai aku kehabisan ya, aku tidak tunggu. Itu kalau saya belum sepaham. Karena kita dengan kacamata Islami, kacamata Islam, kita ridho itu bukan sekedar hari itu dia bayar itu. Bayar kita misalkan bayar halal. Bukan hanya itu aja, dia pulang bawa kok kehabisan ya, ini pelarangan bisa jadi, atau saya nggak butuh barang ini, tapi kenapa saya beli? Pinter banget saya apalagi pakai stok mini misalnya itu kan bagaimana cara dia closing. Kalau istilah marketing konversi, bagaimana konversinya maksimal, berapa persen konversinya yang dilakukan dengan cara maksimal, akhirnya lead yang datang itu terjadi konversi. Nah itu kan balik lagi pada dia itu tidak sampai akhir zaman dia pakai produknya. Ridho itu karena apa? Dia sesuai dengan spek yang dia pahami dengan dia membeli. Misalkan dia membeli, jadi customer dengan kita itu seperti ini. Kita customer, ada transaksi. Transaksi itu kuncinya satu, ridho. Di dalam Islam kuncinya ridho. Karena ridho, apakah kemahalan tidak ada masalah harga itu asal dia ridho, beli berapapun dia ridho tidak masalah. Tapi ridho itu bukan hanya pas transaksi, tapi dibawa pulang, dibuka, dipakai, dia cocok sesuai dengan yang walaupun harganya mahal. Itu kan urusan masalah packing dan lain-lain yang dia intinya cocok dia. Tapi banyak sekali marketer yang mengajarkan bagaimana tadi closing atau beli, atau jangan pernah customer itu menolak pembelian atau menolak penawaran. Nah, karena terjadi ini ridho dengan ridho ini, kalau ridho dengan Roma mungkin kan Roma ini ridho sama ridho. Jadi kita ridho karena dapat uangnya sesuai dengan yang kita jual, dia ridho juga karena dapat barangnya sesuai apa yang dia janjikan. Jadi misalkan packingnya bagus pun di dalam juga harus bagus sesuai dengan yang kunci utama bisnis itu dulu sebelum melangkahkan ke 5P dan banyak apa. Ada 7 ways dan lain-lain. Itu ini dulu kita pahami ini dulu, bisnis apapun. Sehingga kalau kita dengan konsep ridho dengan ridho ini, maka kita memiliki produk yang akan dia ridho, memiliki produk yang dia akan ridho. Itu misalkan itu tidak hanya produk sebenarnya, jasa pun juga harus seperti itu. Misalkan jasa desain, saya pernah bayar desain dia nggak mahal, misalkan 1,5 juta misalkan satu desain. Baru rampung orang sesuai yang diomongin ya, misalnya itu orang itu. Ketika dikomplain misalnya mas ini kurang ini, ya masih orang 300 itu kan akhirnya dia nggak itu. Itu takutnya ya, jangan-jangan jasa yang kita lakukan nanti tidak halal. Kita seolah-olah menipu, kita janji. Saya kemarin ikut workshop seorang pemilik franchise yang sudah 100-an lebih ikut acara di Solo. Dia tentang bagaimana buka warung makan dan lain-lain. Intinya pre-seminar itu dia biasa sih bisa aja, habis itu masih masukkan banyak. Dia ikut acara 2 hari. Itu 2,5 juta atau 3 juta ya ikut. Setelah ikut nanti jadinya nanti dapat guru dibahas setiap pertanyaan dijawab, ya dijawab tapi berapa hari dijawab. Jadi ini ridho apa enggak orang yang ikut dalamnya. Ilmunya kemarin baru pertama itu kulit luar dari
Oh, hari kedua ke dalam, belum isinya masih tidak disampaikan, atau karena dia tidak ngerti ilmunya di dalam, atau memang dia ngertinya hanya itu saja, atau memang disembunyikan. Tetapi di grup jarang dijawab. Ya, kalau saya berperan ke sangat positif, mungkin beliau itu sangat sibuk dan grupnya sangat banyak, sehingga teman-teman akhirnya yaudah kita ketemu sharing satu sama lain sama teman-teman kuliner. Ya tidak apa-apa, tapi intinya tadi keriduan itulah yang utama. Keriduan yang utama. Makanya termasuk ridho itu juga pada si kita buat mitra. Saya bukan mitra itu kemarin ada satu mitra itu sudah ngasih cek 110 juta untuk satu outlet. Karena saya berapa pertimbangan, Pak, sepertinya nggak masuk Pak, karena dengan ABCD ini Bapak saya tuh nggak pengen Bapak rugi. Saya kembalikan ceknya 110 juta, mau Bapak saya ingin cari alternatif lain dengan yang berapa pertimbangan ini. Sudah saya sampaikan kan. Jadi cek 110 juta ya sudah di tangan Pak, sudah dalam tas Pak. Jadi tanda tangannya itu di kota lain, terus menuju kota yang tempat untuk buka usaha itu. Akhirnya dari cek itu mau tak kembalikan, nggak mau Mas, pertimbangan saya ini, sehingga saya tetap memutuskan ini. Oke, kalau Bapak sudah memutuskan, berarti saya sudah menyampaikan, saya nggak pengen dapat rugi, nggak pengen Bapak sepi, nggak pengen Bapak bangkrut di usaha ini. Tapi kalau Bapak mengendaki seperti itu, berarti Bapak sudah punya strategi lain yang lebih canggih yang saya belum punya. Jadi cek 110 juta saya terima, 110 juta tuh oke loh Mas kan. Bukan sedikit, yo, menurut saya saat ini pun yo, kayak 110. Ini kenapa saya pengen tadi ridho? Kalau nggak ridho, ya namanya Roma. Oke, balik lagi ya. Jadi balik ke sini akhirnya kita harus punya produk atau jasa yang sesuai dengan yang kita jual. Jadi yang namanya transaksi antara nilai atau value atau nilai dengan rupiah itu setara, bisa dengan RP-nya. Tidak ada urusan mahal atau murah, yang penting dia itu value-nya. Bisa jadi barang senilai 10.000 dikasih ke orang lain dengan cerita yang lebih heboh, akhirnya harganya 50.000, ada masalah, yang ini itu. Kecuali loh, reganya 50.000 lah, kayak 10.000 lah, itu sering terjadi ya. Repacking isinya sama dengan speknya sama, akhirnya orang tahu ini. Kalau kecuali ada kelebihan, ada ingredient lain, ada kelebihan pelayanan, kelebihan service dan lain-lain, tidak masalah. Yang itu harga berapa tidak ada masalah, tidak ada istilahnya dodol larang itu dosa, enggak. Sing dosa dodol murah terugi dosa, sama dodol anak lek rugi ya malah itu toh. Dosanya apa? Bukan jualannya dosanya sampean itu mesti ngapus sih kalau supplier ora dibayar kan. Akhirnya dosanya di mana-mana, utang lagi bayar. Kalau transaksinya boleh jual lebih itu boleh, nggak ada larangan jual lebih. Dalilnya apa yang katakan tidak boleh? Nggak ada dalilnya, silahkan jual rugi. Ya, nanti, tapi dalilnya itu yang satunya, kamu utangnya harus dibayar itu kan, mesti kan kena yang satunya. Kita utang nggak dibayar supplier, akhirnya dalilnya kena yang satunya, utang nggak dibayar itu dosa. Oke. Bisa dirasakan ya di sini ya, bisa dirasakan ya. Materinya ini satu. Jadi ini yang penting. Jadi setelah anak Islam mengajar seperti itu, saya mengajarkan marketing awalnya di sini. Awalnya masuk di materi ini. Ini sangat mendasar. Kalau ini keliru di sini, kita pakai jurus-jurus macam-macam itu. Ada jurus-jurus yang mengajak kita kepada kesalahan. Ada jurus-jurus yang mengajak kita pada cara-cara yang salah yang tidak syar'i. Tapi kalau kembali dari dasar ini, maka jurus-jurus yang lain, jurus penjualan closing saja, terutama langsung ramai saja, orang ketemu itu langsung closing, itu tidak ada masalah. Ini tidak. Ada yang pernah mengalami membeli sesuatu, habis beli, habis itu orangnya pergi, kita kecewa, ada yang mengalami enggak? Ada, saya pernah di masjid misalkan ada orang itu ternyata sales yang luar biasa, itu nggak mau beli, jadi aku kok tunggu tak mau apa, orang gimana nih? Saking pintarnya mau, sering sekali, dan ini yang nggak. Oke, lantas apa yang harus kita lakukan dari jualan ini? Kalau saya buka sejak hari pertama rame itu, ya alhamdulillah terjadi. Walaupun ada yang setelah itu mulai agak sepi, mulai ramai lagi, tapi ada kunci sejak hari pertama rame. Dalam bisnis apapun,
Ada 5 B. Kalau Pak Laksita 5 BB. Satu adalah base product. Dalam bisnis produk itu ada filosofis yang saya pernah diajari sedikit sama Reza Sarif. Ada yang tahu Reza Sarif? Master kayak itu terkenal sekarang enggak begitu. Terkenalnya di perusahaan-perusahaan. Sekarang kalah sama Jamila ini, sama satu Mario. Best product. Filosofis produk itu harus kita miliki. Kalau jualan makanan, filosofis dasarnya itu enak atau enak banget. Bisnis kesehatan, filosofis dasarnya itu menyembuhkan atau berkhasiat. Filosofis dasar bisnis jasa itu servis, memuaskan servisnya. Misalkan jasa paket, jasa web, jasa itu servisnya apa? Itu kan produk masih produk juga ya. Jasa tadi, jasa paket, jasa tour. Tour yang Jogja itu kita sebuah istilah dari kata sambung. Tour, aku mau sana tour. Gimana Mas? Sudah berapa kali? Beliau itu tak ajak ikut saya bareng sama saya di Best Western ya, ikut apa GM-nya Mas ya. Kemarin tetap salam sama saya itu GM-nya Mas. Makan di bakso katanya. Salam dari teman-teman Best Western. Jadi GM, ya atau manajer semua kita ikut sama gitu loh. Ikut perusahaan gede semua ya bismillah iso. Makanya masih ada harus main di acara malam. Belum mau, suami kan memang usaha angkatan. Niat bisa. Niat. Oke, itu jasa seperti jasa hotel itu jasa, kemudian tour, jasa paket, kemudian banyak sekali jasa. Ojek itu jasa. Best product. Jadi ada filosofi atau istilahnya apa? Ini istilahnya Reza Sarif, filosofis dasarnya itu kalau makanan itu hanya 2, enak atau enak banget. Kalau enak, saya tanya teman-teman yang biasa makan di masakan asing, McDonald itu enak apa dah Mas? Biasa. Tapi ya enak atau tidak enak? Enak. Enak banget apa enak? Cuman enak. KFC enak apa enak banget? Cuma enak saja. Tapi bukan tidak enak kan? Bukan tidak enak. Jawabnya bukan tidak enak, jawabnya. Bukan tidak enak kan? Jawabnya tidak atau bukan? Enggak jawabnya bingung. Bukan tidak enak kan? Ya. Jadi syaratnya itu. Kita punya usaha kuliner, usaha makanan, syaratnya hanya 2, enak atau enak banget. Makanya teman-teman kalau berangkat haji itu syaratnya makan di sana tuh nggak ada yang nggak enak, adanya enak sama enak banget. Jadi ya enak, ngomong enak bisa kan besok kan mulai ngomong enak terus makannya. Makanya bismillah enak apa enak banget. Karena ketika nggak enak sekali ngomong nggak enak, sekali kurang dengan pengen kurang cocok tenan tekan mulai bawa elang murah apa salah. Sudah dihasilkan di Arab sana enak atau enak banget. Tapi konsumen kan tidak boleh seperti itu di sini. Nek orang enak ya orang enak tenan jangan dijual. Jadi bisnis makanan itu syarat utamanya adalah enak atau enak banget. Kalau enak dikemas dengan bagus, pelayanan bagus, sistem marketing bagus, jadi apalagi enak banget. Enak atau enak banget. Kalau enak banget sudah selesai. Enak banget atau enak banget. Jadi enak banget itu hanya didasarkan orang yang lapar sekali dan langsung makan itu enak banget. Saya tadi itu habis ngisi acara yang saya sampaikan itu langsung saya ngalami setelah pulang itu. Saya nyampaikan bahwa kenikmatan dunia itu manusia itu mengalami kenikmatan itu 2, jasmani dan rohani. Kenikmatan jasmani itu hanya ada 2 tok. Jasmani itu. Kenikmatan jasmani itu ada 2 tok. Pertama, makan atau minum ketika lapar atau sangat haus sekali. Tidak ada selain itu. Artinya dia
Itu bisa dirasakan oleh siapapun, baik orang biasa, orang kere di pinggir jalan maupun presiden. Makan atau minum ketika haus atau sangat apa itu nikmat dunia yang tiada dunia. Itu pertama. Nikmat kedua adalah hubungan suami istri. Itu nggak ada nikmatnya. Punya mobil, punya rumah, kalau nikmati mau mobil itu tetap ya pas gue biasa. Tapi kalau dua hal tadi nikmat jasmani. Nah, saya setelah acara tadi saya pagi belum sarapan, biasa nggak sarapan nggak apa-apa karena saking senangannya mungkin pulang. Nah, emang betul mas keringat dingin semuanya saja. Jarak yang dari rumah tidak terlalu jauh, diputusin sebentar, terus pulang ke rumah, sampai rumah itu kayak tambah 1 jam mungkin pingsan ya. Lemes semua yang ini keringat dingin. Saya langsung ke meja makan, ada dibikin teh sama istri, teh hangat sama makan, ada pecel, ada bumbu apa tadi, bumbu kelapa tadi, luar biasa sekali. Sudah lama kan hari itu kecuali waktu puasa. Itu kenikmatan dunia jasmani, kenikmatan jasmani ya. Nah itu makanan. Kalau makanan balik lagi antara enak atau enak. Ada yang punya bahasa kuliner, bisnis kuliner selain Mas Ida sama Mas Ali ada apa mas? Susu apa mas? Susu minuman milik itu kafe milik itu di Karanganyar itu mas ada penjual hegel ya. Kalau ada pelanggan beli, Pak beli jahe susu, Mbak jahe susu, bukan susu jahe, bukan jahe susu. Kalau susunya ditaruh di belakang itu nggak enak sampai kayak begitu. Bakal gitu, susu itu di depan Mbak, bukan di belakang. Susu jahe toh, bukan jahe susu. Gaul banget jahe. Hei mas, parkir mobil 25 sampai 50. Belum pernah ngalamin ya, sana Karanganyar sana. Saking ramenya, penuh tiap hari, apalagi hari libur. Cuma hit, boro-boro boleh gaul banget. Tapi memang masakannya enak juga, sangat enak banget juga. Sudah berapa kali? Baru 1. Berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Di mana nih mas? Di Ungaran. Oh di Ungaran. Oh ya. Ada vouchernya mas? Apa pelanggan rata-rata seri berapa? Kalau kita dari rumahnya sampai 100. 100 luar biasa. Berapa sakit rasanya? Sudah berapa lama? Setahun ya? Buka usaha kuliner itu kita misalkan jalan kemudian ramai di awal biasa kali kadang itu sepi, nah tapi ada titik normalnya. Bisnis makanan kita ketika keliru banyak hal, keliru penyajian, keliru pelayanan, keliru rasa dan lain itu kita bisa membalikkan lagi keramaian itu bisa harus 6 bulan lagi. Baru 6 bulan baru bisa balik mas. Kerugian kita 3 bulan yang kita jalankan itu kita bayar 6 bulan kemudian baru bisa balik ramai lagi. Nanti saya jelaskan yang lain. Ada yang makanan yang lain? Ada. Yang lainnya mau bisnisnya? Produk apa? Apa? Mie ayam goreng berlevel Pak. Makanan juga kayaknya cuma. Mie ayam goreng berlevel yang itu ditembal lagi? Iya, tapi saya di Lamper Pak. Oh di Lamper. Iya. Levelnya apa saja mas? Ya kalau kita levelnya pedesnya tergantung selera. Iya, ada yang 5 itu jadi 5 sendok kan takarannya. Oh gitu. Kayak apa? Model Michi gitu ya. Iya. Michi itu kalau saya terus ngantuk mobil yang level 10 mas. Wah ini. Terus orang merem. Nek sih meremnya ya di level situ. Kayak gitu ya modelnya. Iya. Konsumennya mahasiswa rumah. Iya, market pasarnya kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah. Anak sekolah itu kenapa dia anak sekolah itu selalu senang yang pedesnya berlevel-level gitu. Dia itu hanya gagah-gagahan sama temennya. Kawan piro kan gitu aja ya. Jadi mereka yang selalu pengen di depan gitu lah, pengen kelihatan gagah hebat itu senangnya gitu. Makan berlevel 10, masa kau 10 aku 20. Betul Pak. Meter. Ada yang belum mas? Ada Pak. Oh iya, meter. Mana? Di tempat apa pulang? Iya. Iya. Luar biasa. Saya tuh baru pelajari level-level ini.
Karena pasar saya nggak seperti itu, masalahnya kan keluarga bukan. Tapi di Jogja pasar saya mahasiswa, 80% lebih mahasiswa pasar saya yang di outlet Jogja. Karena dekat kampus UG kan. Nek pas wayahe akhir namanya lebaran sepi nyenyet. Akhir pas bulan semester sepi nyenyet. Akhir tahun sama. Kenapa sama? Misalkan omsetnya 5 juta, akhir tahun dia tetap 5 juta, kok sama 5 juta? Karena mahasiswanya pada pulang, yang beli orang-orang yang datang, kok dua orang muda sendiri. Mahasiswanya nggak beli orang pulang, tapi itu datang itu. Orang muda-muda, tapi apa? Dari biasa rame. Itu harus kita amati. Oke, best product, intinya best product termasuk produk apapun, produk kesehatan. Produk kesehatan namanya khasiat. Saya punya produk kesehatan Albion Herbal. Satu produk yang paling Albigura ya, dua Albigura, Albipoles. Albigura batuk. Saya produksi Albigura dulu ya, dari pertama sampai sekarang ya, kira-kira di atas 1 juta botol saya sudah terjual dan sudah rasakan sudah Albiguranya rasakan khasiatnya ya. Saya sendiri umroh bisa haji, teman-teman umroh haji itu pakai itu sampai pulang alhamdulillah enggak batuk. Karena khasiatnya tadi loh. Jadi produk kesehatan itu inti filosofis dasarnya itu khasiat. Kemasan sehebat apapun orang khasiatnya benar, memang efek placebo orang itu 80% karena sugesti, karena kita sampaikan ya sugesti, maka nggak sehat pun nggak berkhasiat pun orang akan merasakan khasiatnya. Iya, tetapi tidak selalu. Tetapi dengan adanya produk yang bagus lebih hebat lagi. Kalau produk produk berkhasiat walaupun tidak tenar, tidak hebat promosinya, orang merasakannya tanpa efek dari sugesti tadi. Jika dia akan ngalir sendiri, produk itu akan berbicara sendiri. Apalagi tadi, jadi syaratnya berkhasiat tapi dia tidak memasarkan dengan hebat, tetap jangan. Apalagi berkhasiat dengan pemasaran yang luar biasa. Saya baru belajar sama Mas semua ini, teman-teman. Ini namanya orang Solo bikin jual tabungan itu luar biasa. Ada yang ikut jual tabungan, tabungan itu luar biasa. Saya baru belajar. Tiki itu, dolmu itu, sistemnya mau tak jipak. Boleh mungkin jipak. Produknya enggak jipak, saya punya produk baru yang disiapkan untuk seperti ini tabungan. Jadi itu sebenarnya produk saya untuk batuk itu untuk dewasa. Anak-anak belum punya, saya baru bikin untuk anak-anak. Khasiatnya tidak diragukan, yang kapsul sudah bagus. Selama ini untuk anak-anak dibuka kapsulnya, dikasih di sendok, diminumkan, efeknya luar biasa. Nah itu intinya pertama ada khasiat. Kalau tidak khasiat jangan. Hanya kalau kita produk apapun, produk kesehatan nggak punya khasiat, dicoba ke orang-orang. Seperti apa saudara-saudara kita teman. Kalau sudah berkhasiat benar dan rata-rata mengatakan khasiat itu tidak harus sembuh total, sudah kerasa gitu, sudah cukup. Kalau bisa sampai sembuh luar biasa. Kalau Albigura bisa dicek. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Jadi setiap saya berdoa itu sama Allah seperti ini. Ya Allah jadikanlah produkku menjadi perantara sembuh orang. Kalau Allah bisa mencabut itu, maka tidak akan terjadi. Sebagaimana dulu saya pernah sebelum bisnis herbal saya jadi terapis bekam waktu bekam belum ramai seperti ini. Awal-awal tahun 2005 itu bekam belum ramai, bahkan bekam itu orang Mas bekam itu kungkung loh seperti itu. Kan jelas sekali bekam itu seperti ini Pak, ini di sini darah kotor lama banget baru ya. Terus diapakan Mas? Digores Mas ngerti ras itu. Saya selalu berdoa waktu itu, ya Allah jadikanlah saya perantara sembuh banyak orang. Sebagaimana dokter. Kalau dokter, ada dokter yang ramai banget, ada yang biasa, obatnya bodoh kan. Memang karena sugesti pertama, tapi kedua karena yang utama itu karena Allah memperjalankan dia menjadi perantara sembuh banyak orang. Sebagaimana kita bisnis, ya Allah jadikanlah usaha saya jadi perantara orang makan. Sehingga orang itu makan membaca Al-Quran. Salah satu doa kita seperti itu, ya Allah jadikanlah produk herbal saya jadi perantara sembuh banyak orang. Kalau jadi semakin banyak orang yang jadi perantara sembuh lewat kita, ya produk kita semakin ramai kan. Itu salah satu marketing langitnya, caranya itu kita berdoa sama Allah.
Nah, produk kesehatan itu kita best produk yang lain lagi, misalnya produk ada yang kontraktor mas, ini minuman itu produk minuman ini enak, orang enak ini bisa ya, bisa Itu pakaian batu. pakai batu ya. Jadi ada nggak minuman yang nggak enak dirasakan? Ada. Total enak nggak total? Total klub sama aku enak mana? Sama Suli enak mana? Suli sini kan, apa Suli ya? Suli loh. Artinya itu juga tetap ada syarat, walaupun standar minimal standar, bukan tidak ada orang mengatakan tidak enak. Sudah satu syarat pertama terlewati. Kalau syarat pertama terlewati ini maka masuk dua produk. Bisa ke place, bisa ke best place. Saya buka warung makan rata-rata mayoritas, tidak semua. Saya juga buka warung makan ada yang cocok ya, tidak semuanya. Best place, tempat yang bagus. Pernah makan di Banyumanik punya Mas Gowar. Tempat itu posisinya bisa jadi bukan sekedar ruangannya di dalamnya bagus, bukan, tapi berkaitan sama posisi. Jos, itu gimana posisinya? 150 meter itu udah mencolok. Iya. Mas Gowar nyarinya berapa lama mas? Nyari ke tempat itu ketemunya berapa lama? 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan bisa dibandingkan. Jadi ketemu saya itu waktu acara apa mas? Nggak tahu, pokoknya 2 kali bolak-balik nggak dapat. Nah yang ketemu pertama siapa? Pameran franchise ya? Ya. Pameran franchise di Sriwijaya. Gedung wanita itu ketemu dia sepakat aku tak buka mas. Terus hari itu juga pas saya pameran ikut Mas Ali itu loh ya. Itu ikut ke Banyumanik cari berapa tempat ya. Mulai saat itu sampai baru setengah bulan ini baru dapat tempat. Itu saking suwi ini. Ngontrak itu gampang-gampang susah. Jadi dapat tempat langsung jadi tempat yang bagus sekali. Dan murah ya, murah. Itu rezeki. Sebagian dari doa kita Allah datang rezeki dari tempat yang bagus. Jadi kalau di dalam bisnis makanan itu ketika ada dua hal ini bertemu maka luar biasa antara feeling sama flow. Iya feeling, kalau feelingnya bagus tapi flownya nggak ada, wah gini apa pas kaset dikontrak uang lah kan, bukan flow dia. Fulus lah itu. Fulus jadi sudah niat kontrak itu sudah fulus. Tapi kalau sudah ada fulus tapi nggak ada feeling, nggak ada flow, jadi mas. Saya itu kalau mau buka tempat juga saya wirawir literally saja bahasa Jawa itu berkali-kali sampai ketemu tempat bagus. Jadi saya teruskan. Makanya di temen yang lain tadi belum terjadi seperti sarana Mas Gofar karena Mas Gofar benar-benar sungguh-sungguh nyarinya dan saya bersungguh-sungguh menolak kalau nggak cocok. Kalau nggak cocok saya tolak, nggak cocok mas. Yang mau dipakai itu sampingnya soto Pak Men mas ya, pernah ya, semua memutuskan itu ya. Saya orang dari jauh belum ke situ, rasa. Akhirnya selang setengah bulan ketemu yang sekarang, ramai banget tempatnya. Tempatnya bukan berarti harus bagus di dalamnya, salah bagus di dalamnya itu nanti kita yang nyeting. Tapi masalah posisinya tadi, posisi menentukan prestasi kan. Jadi bisnis makanan itu harus juga ada salah satu unsurnya yang ini adalah memenuhi unsur barco pasar, barco kampus. Itu harus memenuhi juga unsur barco. Memenuhi unsur barco, memenuhi unsur arabnya. Karena dunia merasa barco arabnya pas neng loh, pas neng mall, pas neng pasar yang juru pasar kita. Tapi yang kalau saya ada rumus sebenarnya, rumus yang belum saya bakukan. Misalnya ada kota besar, kota kecil ya. Ini kota besar ya, ini kota Jogja, maksud saya besar karena Klaten kecil ya. Jadi Klaten ini Jogja, ini Klaten. Kalau ada dua seperti ini, yang paling efektif itu buka warung makan itu barco Jogja, bukan Arabnya. Karena makanan kita makanan siang malam, bukan makanan pagi. Nah, kalau makanan pagi Arabnya. Contohnya Mbok Giem. Soto Mbok Giem itu diwirali kenapa rame? Karena dia Arabnya.
seluruh raya itu kalau urusan ke provinsi berangkat dari rumah itu jam 5:30 jam 6. Pas jam makan itu jam makan pagi di mana? Di Boyolali. Arabnya Semarang mangan yang Giem. Sebagaimana Arab yang Jakarta mangan yang Weleri. Betul kan? Coba bukanya di Tegal jam 12 bengi wis ngantuk. Buka warung makan Jakarta di Tegal loh, mbok sampai apapun ora payu. Karena tidak memenuhi unsur Arabnya terus pas jam makan enggak. Kenapa yang selatan yang ramai Kebumen? Karena pas Arabnya itu jam-jam sore. Kalau ke timur, dari Solo ke timur itu di Magetan, di Ngawis kita itu. Arabnya atau Barko. Kalau ini Barko, kenapa? Orang masuk, semua orang masuk sini ya. Kota-kota kecil itu junjungannya kota yang besar di dekat dia. Kalau Solo ya Solo Raya, orang Klaten Boyolali ya juga Solo. Kalau Jogja itu sekitar itu. Orang itu malas makan di dalam. Secara umum, karena apa? Orang itu dalam itu kredit, macet, nggak jalan. Mas, gue mulia ini. Selama urusan baru pulang sana. Jadi yang di sini yang rame, bukan di sini. Kalau di sini salah. Barko. Beda kalau di sini kan perumahan, di dalam perumahan tidak masalah di utara selatan karena udah biasa orang situ muter-muter gitu. Ya. Snack. Ini saya dulu pernah nyampaikan Barko di Ciputan di setahu saya Barko itu apa? Barko. Barko ini Barko. Nah, beda kalau masakan pagi itu Arabnya. Tapi tidak mesti juga orang mau Jogja nggak pernah dia makan sebelum berangkat masuk Jogja. Kecuali kotanya jauh kayak Semarang. Tapi jauh bukan di Ungaranya makannya di Boyolali. Kemudian hebatnya Boyolali itu orang setelah dari Semarang, orang Solo Raya itu, kan selesai acara jam 3 jam 4 baru selesai dari kantor. Udah tutup kantornya pulang jam 6 sampai Boyolali. Pas meneng. Barko, di Arabnya ngentuk Barko entuk Boyolali. Itu luar biasa kota Boyolali itu. Tapi tunggu saat lagi. Setelah Tolada selesai. Setelah Tolada selesai. Makanya orang Boyolali itu sudah pada ekspansi ke kota lain, dia sadar Barko Arabnya hilang kan Barko Arabnya. Dari mana kita dapatkan ini pengalaman? Kita berdasarkan pengalaman kita amati seperti itu. Karena karakter inilah karakter masyarakat, kita mau nyari place-nya, tempat yang bagus itu seperti apa. Ini penting sekali kalau kita bisnis makanan. Sebenarnya nggak harus bisnis makanan, bisnis yang lain juga berkaitan sama karakter masyarakat, kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu apa, sehingga kok langsung ramai. Jadi kan Jogja, Klaten itu yang ramai itu yang Jogja pulangnya, bukan Jogja berangkat. Yang berangkat hampir semuanya mati. Ya nggak mati semuanya, tapi di total berapa jumlah yang di selatan sama di utara, banyaknya di utara. Ini kalau kota besar. Tapi kalau kotanya kecil, misalkan kotanya kecil banget, misalnya kota kecamatan. Ini kota kecamatan, hanya kota kecamatan yang hanya lalu lalang, bukan tujuan. Ini kalau bisa sebelum masuk kotanya. Misalnya kita berjalan di sana, sini. Bukan di sini, kota kecil. Kenapa? Kota yang dilalui ini orang makan itu, orang makan yang Delanggu misalnya, dia itu nyarinya sebelum masuk Delanggu itu udah nyari. Kalau sudah lewat Delanggu, step, dia harus, yaudah buka, nah tutup. Nah, akhirnya dia nggak, walaupun akhirnya, ternyata buka, tapi kasih mangan sak durungnya. Ini penting juga. Aneh teman mas, bahasa aneh. Kurang. Saya barusan buka ini mas di Colomadu, luar biasa. Sudah mengalahkan kota utama saya, bukan di bawahnya kota utama saya. Colomadu itu orang dari bandara, orang Madiun, orang Wonogiri, orang Sukoharjo, orang Solo, orang Sragen itu kalau dari bandara lewat situ semua. Sampai sekarang ramai. Parkirnya masuk muat 12 mobil. Sampai saat ini mulai buka sampai sekarang. Sampai jalan duluan sana saya. Dulu omsetnya masih tinggi sampai saat ini. Karena baru bandara ke Jakarta harus kesel, ngantuk, nggak salah. Kemudian kita juga ngamati, ada jalur 2 arah gini mas, jalur 1 arah. Jalur 1 arah itu secara umum orang itu buka di sebelah kiri akan ramai, yang kanan tidak akan ramai. Secara umum.
Karena itu produksi amati. Kecuali kota-kota tertentu. Loh mas, namun Klaten kok nentengan ya? Klaten itu karena di kanan itu ada banyak jalur besar ke kanan. Kecamatan apa, kecamatan apa, kecamatan. Jadi orang Klaten biasa di kanan jalan, di kiri itu sepi semua. Yang ramai di kanan semua. Kita nama itu kebiasaan. Contoh biasanya juga terjadi di swalayan juga. Swalayannya yang ramai yang kanan semua, yang kiri enggak. Saya bukannya di kanan jalan, padahal di jalan satu arah. Di kota lain di Buntulan enggak akan terjadi, harus di kiri. Kalau di kota lain, di kota Semarang yang satu arah ya harus di kanan. Itu harus penting sekali. Jadi berbicara ini sebenarnya sebelum bicara ini, kita tadi baliknya pada target market kita siapa sih? Tapi saya sudah masuk materi yang sini. Ini materinya materi target market sebenarnya. Siapa sih yang barco nyanyi sopo? Karena ada makanan yang sifatnya bukan untuk orang lalu lalang, hanya orang lokal ada. Kayak kali susu itu mau perjalanan membeli susu, kau yang ngomong susu. Berapa enak jalan? Bener lah mas, enak-enak ngomong aja. Maksudnya yang jalan susu. Yang jalan itu anaknya ke susu, cepat-cepat, bukan musuh. Makanya orang lokal, konsumennya orang lokal atau orang lalu lalang? Lokal. Pilihnya jalan raya Apalagi di jalan kedua. Memang targetnya lokal, target market. Sebelum masuk, ya ini dua ya, best place. Saya kemarin ada contoh lagi itu. Yang saya benar-benar lihat itu, saya lupa namanya. Paket itu ya kemarin karena masalah place itu pengaruhnya sekali luar biasa. Semangat lagi. Intinya tempat posisi kita di mana usaha kita. Termasuk di jangan pernah bikin warung makan atau usaha apapun bilang di perempatan seperti ini. Saat ini sudah jadi ramai karena belum ada lampu merah. Ketika ada lampu merah selesai. Di perempatan ini tuh orang tuh malas. Orang zaman sekarang itu tidak mau dipaksa untuk datang kalau sulit tempatnya. Kecuali yang pintar melakukan itu warna abadi, wawa. Dia pintar tapi dia effortnya besar. Bikin teaser ya dia teasernya itu yang boneka yang kena angin juga gitu. Terus di pojokan itu dibikin yang bagus, ada digarisin untuk parkir mobil. 90% mengatakan bahwa parkir di sini mudah. Itu berapa tempat dia ngambil di perempatan yang memang lebih murah bisa jadi. Dan orang beli tidak lama-lama. Tapi kalau makan sudah ada 2 mobil selesai, nggak ada masalah. Dia melawan itu karena dia ngerti karakter produk dia. Cat itu nggak lama-lama. Dan ketika lamanya pertama milih cat, akhirnya cocok, baru disurvei sama dia, dites, oh ini cocok, temboknya sudah siap untuk dicat, dia sudah milih. Kan dia beli biasanya selalu kurang, nggak mungkin beli cat itu langsung selalu kurang. Dia yang kedua, yang ketiga itu sudah hafal, Pak beli yang ini, yang nomor ini udah, kan tidak nyampe 10 menit. Makanya di mana-mana bahwa bagus, di tempat-tempat yang pojokan dia ngambil tak, warung makan jangan. Tapi kalau produk kita seperti apa tadi, kalau cat boleh. Cat yang punya brand tadi itu pun juga bikin brandnya. Effortnya besar, dia tuh bikin pojokan itu sampai ada tulisan besar, ada teasernya, itu iklannya kalau dibayar mahal itu sebenarnya. Lebih murah yang tidak di pojokan, tapi ini diambil sama dia, dihitung sama dia. Sewa tempatnya sama biaya iklannya mungkin lebih masuk, tidak ambil sama dia. Ini contohnya ya, di perempatan. Kemudian di tikungan seperti ini, di mana posisi tikungan tidak lihat ini bahaya, jangan ngambil. Usaha apapun, usaha warung makan apalagi, usaha yang lain. Makanya termasuk kiri kanan, misalnya tempat kita di sekitar mall, misalnya di kiri atau kanan itu harus kita amati karakter masyarakat, karakter pelanggan kita. Oke. Ketiga sekarang setelah best place.
Jadi base itu kalau rasanya sudah enak banget, tempatnya lo enak banget, sudah lewat semua orang itu masuk. Rasanya biasa, enak kok, bukan enak banget, tempatnya bagus, tetap orang datang. Posisi tempatnya bagus. Kalau ruangannya bentuknya bagus tidak, itu bukan masuk best place, maksudnya best service ya. Gitu. Ini ketiga best price. Best price itu bukan berarti harganya paling murah, bukan. Price yang cocok, yang sesuai dengan target market. Kita benar-benar ngitung, ukur target market kita harganya paling pas sekian. Tentukannya gimana? Cara paling efektif kompetitor. Jadi kita itu dulu waktu awal buka bakso yang di Klaten itu, saya buka bakso 150 meter dari bakso yang paling ramai di Klaten. Yang paling ramai di Klaten waktu itu omset antara 6 sampai 10 juta sehari. Waktu itu saya buka itu baru 1 sampai 2 juta itu mentok. Berat banget. Ya. Saya melakukan itu, saya selalu survei harga. Jadi kalau kita punya, loh, kenapa buka yang dekat yang paling ramai lah? Itulah kita masuk dengan masa kompetitor. Nah, place tadi juga termasuk. Kita cari tempat yang usaha yang paling ramai, yang paling kemungkinan ramai adalah yang sama dengan seperti kita dan di situ ada dan terbukti ramai. Itu jelas kemungkinannya akan ramai. Kalau kita punya nilai lebih yang kita tawarkan, intinya gitu. Jadi kalau kita mau buka usaha misalkan sederhana fotokopi mana yang paling yang kemungkinan ramai, yang di banyak fotokopi di situ. Wow, saingannya kayaknya kompetisinya. Tapi itulah bisnis. Kita buka swalayan besar ya, sulit cari tempatnya, atau usaha yang lain misalkan laundry misalkan, ada laundry mana yang paling banyak laundry di situ. Usaha apa kira-kira? Usaha kantor dan usaha apa semuanya yang di situ ada. Yang ada kompetitornya, karena kompetitor itulah yang mengantarkan kita atau navigator kita yang kompetitor itu. Navigator tempat maupun navigator price. Jadi waktu itu saya itu selalu survei harga dan saya bikin harganya itu mirip atau di bawahnya sedikit. Waktu itu awal buka, saya omsetnya masih di kisaran 2, dia sudah 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang balik. Saya mau bikin harga, mau naikkan, urusan saya, dia ikut saya gitu. Karena saya sudah melewati dia. Omset saya sekitar rata-rata 10, sekarang dia rata-rata 4. Kok ngerti Mas, ngerti? Gampang mencari ngitung omset itu. Tukang parkir untuk lulus dulu. Tukang parkir tahu berapa sehari Mas? Dapat 150, omsetnya sekitar 5 juta, kira-kira gitu. Karena kita juga punya tukang parkir yang kita juga hafal. Ketika kita punya omset sekian, untuk piro Mas sekian. Jadi apa? Udah jauh beda tempat lain, udah jauh beda. Karena di satu kota itu karakternya orang bisa sama. Jadi sekarang sudah saya bikin harga, sudah urusan saya, tidak peduli kompetitor. Karena ketika kita jadi market leader, malah kita itu ditunggu sama kompetitor. Kok orang muda ya ini Mas Bambang itu. Dia mau naik ya enak ngomong orang muda. Kalau kita naik sebenarnya kita menolong mereka. Dia mau naik sebenarnya. Tapi orang kita aja itu paling ramai nggak naik. Nah, makanya alhamdulillah saya itu senantiasa menolong mereka, tak naikkan. Tujuannya mereka biar naik. Misalkan saya harga 13.000 sebelumnya, saya itu 6 bulan yang lalu harganya 10.000 Mas. Sekarang udah 13.000. Jadi dalam hitungan berapa bulan, ya alhamdulillah, terima kasih Pak Jokowi saya waktu. Nah dengan adanya Pak Jokowi itu, pertama BBM naik, saya naikkan 1.000. Kemudian dolar naikkan 1.000. Habis itu sapi naik, saya naikkan 1.000. Matur nuwun Pak Jokowi. Ini masih gara-gara bom itu naiknya masih belum jelas. Mau saya naikkan kira-kira. 3 itu berarti BBM naik karena dolar, kemudian lebaran, kemudian sapi naik. Apakah pas sapi naik harga kulangan saya naik? Enggak, sama. Kok naik? Ya naiknya itu kan konsumen umum itu harganya naik. Sampai naik nggak harga kulangannya Mas Ali? Enggak kan? Pas sapi naik itu enggak. Tapi image masyarakat tuh harga sapi naik, padahal kita belinya sama. Sebelumnya 95.000, sekarang itu 95.000.
Yang naik itu ke customer umum, ke orang-orang yang beli eceran. Itu luar biasa Pak Jokowi itu malam. Karena dia sejak awal itu menyampaikan kerja. Jadi BBM naik itu kerja yang mah banget kerja. Gitu. Sekarang sulit ekonomi berat ini kerja gitu loh. Semua jadi kerja keras semuanya. Itu luar biasa spiritnya kalau kerja. Dinaikkan BBM-nya, listriknya dinaikkan. Kepiye caramu pokoknya kerja. Ya. Oke, ya ini kan. Jadi balik ke price dari mana kita menentukan harga yang pas. Kadang itu harga kita ketinggian loh kadang, nggak pede mah larang. Sebenarnya biasanya itu belum mahal 13.000 di Semarang berapa mas? 16 berapa mas? 16 mas. Hah? Masih ada space 3.000 mas. Nah, sampai naik pelan-pelan ya suami. Ya. Cari momen. Yang mau naik minimal sama. Kalau kita sudah lebih rapi daripada kumis maupun dari Doa Ibu maupun Geger, sudah lebih terkenal, sudah kita nanti di atasnya terus. Profitnya sudah nggak ditanya, sudah. Bahan bakunya produk. Profitnya sudah nggak ditanya, sudah berlipat-lipat, bisa naik berapa puluh %. Ini tuh best price itu kita yang menentukan dari kompetitor. Kalau kita market leader, hati-hati, kita juga harus segera naikkan, jangan lama-lama gitu. Kasih yang menolong gitu, yang menolong kompetitor yang lain. Bener mas, ketika kita nggak naik, dia nggak akan naik. Ketika kita mulai naik 1.000, dia juga naik 1.000. Misalkan harga kita 10, kita naik 11, dia harga 9, dia naik 10. Kita 12, dia naik 11, kita 13, dia naik 12. Kan belum. Jadi niatnya baik semua. Best price. Sini best price. Nomor 4. Best promotion. Best promotion itu berkaitan juga tadi itu sama itu. Kita perjanjikan saya promosi pun juga tidak gampang juga mas. Saya promosi itu diminta menggunakan yang Facebook biasa. Saya kan pakai Facebook Ads, saya buka iklan bakso itu. Jadi setiap saya buka, saya ada Facebook Ads antara seminggu sampai 2 minggu, ada yang butuh sebulan. Pas momen akhir tahun kemarin semua tak buka semuanya Facebook Ads-nya. Orang yang datang itu masuk kota tersebut, perjalanan dari Madiun sampai Jogja itu Madiun buka, apa semua Madiun sampai Solo ada bakso Palu, masa jalan lagi ada bakso Umum Hotel, sebentar lagi ada bakso Kelana dulu sampai Jogja itu mungkin 5-6 kali dia masuk ke Bolgia. Perjalanan bisa, semua iklan bareng serentak. Dan nanti kalau seluruh Indonesia sudah hari kita iklan serentak, itu jadi pembicara dunia maya. Kalau bagus, konsep pembicaraan bagus, bagus itu kalau elek, terus kena. Karena saya sempat tidak berani jawab komen-komen yang jelek. Terus tak kasih saran. Komen sejelek apapun kita jawab terima kasih sudah datang, terima kasih masukannya untuk kebaikan kita. Dulu saya lakukan itu sama teman tim saya itu, jawaban orang-orang itu, wah punya sabar banget dimarah-marahin, masih dijawab dengan santai, dijawab dengan baik. Karakter orang Indonesia itu kalau orang diinjak-injak itu kan di apa namanya, empati, ada empati. Saya nggak semua apa dunia lain itu. Saya loh, ya empati waktu kah tak betul ya. Tapi kalau kita jawab, siapa bilang nontonnya rame, kita rame, siapa yang bilang nggak enak? Lah kita jawab seperti itu selesai. Nggak pernah kita ada jawaban yang melawan, nggak pernah kasih masukannya. Kalau sampai pada kekeliruan pelayanan, kekeliruan penjualan, silakan datang lagi, kita kasih gratis kalau seperti itu. Ya kan kok. Kita ngomong itu kan rata kok jarang yang tuh, silakan gratis dengan membawa treat percakapan ini. Ada enggak ada. Tapi orang yang lain membacanya, ini apa gratis. Gratisnya nggak cuma 1 loh, sampai 5 loh. Silakan dengan data gratis dapat 5 gratis. Ada kemarin itu mas, ini masih berlaku enggak? Sudah lewat lama kan? Gratisnya masih berlaku pakai treat ini. Terus tak kasih nomor HP saya biar orang nanti kalau yang pas yang jawab orang anak-anak adminnya nanti yang di bel di sana, ini benar gratis. Kau pos yang gratis, tapi saya kan yang nyuruh gratis. Oh ya gratis silakan. Nah, kalau bisa kasir kita telepon kita atau dia telepon terus kasihkan kita, Pak ini adminnya mau ngomong bisa.
ya silakan gratis. Tapi kan yang seperti itu jarang datang moro-moro gratis. Wah, kok tak ya. Terus kamu, tapi yang lainnya kan menganggap nyawa ini artinya bagus. Karena bisnis itu selalu ada yang kurang kan, selalu ada yang bermasalah. Yang mau nulis bagus namanya jelek itu juga imbang. Yang mau nggak nulis dan nggak komen banyak. Makan di tempat nggak komen, tapi enak nggak komen juga banyak juga. Tapi yang di trade di percakapan di Facebook jangan sampai kita kalah. Makanya Jokowi dulu pakai jasmine, kan pakai itu. Dia pakai kelonengan buayanya untuk nyerang itu, kita nggak pakai. Mungkin kalau kita pakai akan lebih seru, tapi kita tadi itu sama itu ini pun. Saya cuma punya akun Facebook banyak, kalau cuma 30 ada sebenarnya, tapi nggak kita pakai untuk kelonengan itu ya enak. Namun jadi nggak itu lagi. Kita jawab pun enak banget ya. Jadi trade itu ketika injek ada 10 atau berapa itu keinjek turun semua kalau kita kasih kelonengan kita yang percakapan bagus. Tapi kan tidak kita nipu. Saya nggak lakukan. Walaupun bisa dilakukan, tapi balik lagi. Ini Mas Kamadi, selamat datang. Pengusaha internet. Ya. Pak Ariani yang masuk dari Jakarta. Mana mejanya Mas? Pengusaha mejakafe.com. Best promotion. Jadi apa sih yang kita lakukan untuk promosi itu? Kenapa sejak hari pertama langsung rame? Karena promosi ini. Pertama yang saya lakukan itu adalah satu voucher gratis. Voucher gratis itu kok pakai voucher gratis? Voucher gratis 100% gratis sak minumnya. Kok sak minumnya apa rugi? Orang rugi. Gak rugi. Kita buka berapa semua? 200 atau 300? Voucher gratisnya 200 pokoknya dipilih dia pas vouchernya mie ayam plus minum. Bakso dongeng plus minum atau bakso super plus minum. Semuanya totalnya 200. Mereka itu bawa voucher gratis itu nggak ada orang makan. Karena target kita menengah ke atas, nggak ada orang tuh makan terus itu baru dengan voucher harus pulang itu nggak ada ceritanya. Isin Mas. Malu pokoknya dia tuh. Kalau dia sendiri dia datang makan nggak gratis, Mas bungkus 1. Berarti dia beli 2 bayar 1. Berarti kan 50% diskonnya sebenarnya. Dia nggak sadar dia bayar. Atau dia bawa 2 orang. Satu kantor, 2, 3 orang, 4 orang yang gratis hanya 1. Diskon berapa persen tuh? Kecil semua. Dan rentang waktu itu 1 bulan. Jangan gratis pada hari ini jam sini. Oh, ini gelaran gratis ya, dikasih jadwal. Orang nggak mau, menengah ke atas nggak mau. Mau gratis harus dipaksa harus jam ini hari ini. Ya sebulan. Ya silakan antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tujuannya apa? Menghormati dia punya jadwal. Kalau memang orang kalangan atas nggak mau gratis, terserah aku nggak ada apa-apa. Gratis dia mau, kasihkan supirnya, kasihkan pembantunya, kasihkan siapa. Dia malu bayar gratis, nggak bayar. Nah ini itu gratis hari pertama. Jadi jangan pernah buka apapun gratis hari pertama, full gratis, langsung rame. Yang datang nanti bukan target market kita, tukang becak, tukang ojek, semua datang. Habis itu setelah gratis selesai ya nggak beli lagi. Voucher itu kita kemana ya? Target kita kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor pemuda, semuanya. Pak RT, Pak RW juga nggak harus ya. Orang-orang rumah kita kasih itu target market ini. Itu pertama voucher gratis. Kedua, rontek atau tulisan Quran itu di rontek yang modelnya gini. Ada. Kita bikin berapa puluh ya? Itu cara masang rontek di pohon-pohon ya, jangan di pohon ya, ditalikan ya. Itu jaraknya pokoknya minimal ada 3 sampai 5. Sekali 1 titik, jangan hanya 1 terus lagi 1, jangan. 1 titik, 1 jarak itu ada minimal 3 sampai 5, 10 lebih bagus. Jadi orang membaca. Pas perjalanan itu yang pas sekarang baca huruf tengah atas, bawahnya sampai dia 10 itu selesai kebaca semua. Dia selama perjalanan. Tapi kalau 1 di sini, 1 kilo lagi 1 nggak efektif. Mending 1 titik langsung 10, 5 sampai 10 efektif. Jejer-jejer jarak 1 meter atau 5 meter jarak 5 meter. Ini. Kemudian ada umbul-umbul. Jadi depan, kemudian ada spanduk. Saya dulu buka itu Mas, di Klaten pertama kali buka, makanya saya itu
hari pertama buka, pertama kali buka bakso itu tanggal 15 Juli tahun 2009. Saya sebulan sebelumnya itu udah iklan seperti ini, sebulan. Jadi sekitar saya itu ada bakso baru rame banget, karena nyari punya saya, udah ada baksonya itu rame. Wah, senang banget. Setelah saya buka dia langsung selesai. Jadi saya ini belum mau bersihnya. Jadi selama sebulan itu saya buka pertama, saya ingat seminggu bongkar ganti baru kata-kata baru lagi, seminggu ganti sampai 4 kali kalau masalah dalam sebulan itu sebelum buka. Bisa di hari pertama buka tuh langsung ramai banget, belum pernah ada bakso selama itu di Klaten waktu itu. Karena sebulan sebelumnya langsung macam. Kemudian promosi menjelaskan value kita, ada value kita. Dari sisi namanya sudah harus menarik, nama itu penting sekali. Saya pakai nama bakso tengkleng itu sudah, ini rezeki saya. Dari namanya sudah menarik, walaupun confused kata orang Solo. Bakso tengkleng kambing, yang tahu tengkleng kambing itu hanya di Solo toh, daerah lain tidak ada ngerti. Waktu saya itu masih pertentangan, nanti dimarahin orang Solo, nanti dikira nipu dan lain-lain. Tidak, itu hanya di Solo toh. Yang orang Semarang ya mungkin tahu sedikit-sedikit, tapi saya nggak tahu bakso tengkleng. Tapi dari sisi namanya menarik. Jangan pernah pakai nama istilah yang tidak populer, misalkan bakso garasi, bakso pojok lah. Kalau buka cabang paling pojok terus, paling garasi terus. Kemudian pakai nama pribadi, ada nama orang tua, nama mbahnya, itu juga tergantung apa kita mau mengambil pakai nama apa. Itu pertama. Yang kedua, value kita, nilai kita itu apa yang kita tawarkan. 97% daging, 3% tepung. Itu kok tenanan murah. Yang mau mengatakan tenanan murah itu bukan hanya pelan Pak. Bakul bakso lain ora percaya, tukang giling ora percaya, dadi masih aku 10 tahun. Komen di Facebook itu. Dari saya sudah 10 tahun ya. 6 tahun lebih enggak ternyata jadi. Aku luwes suwe aku ora dadi. Caranya. Komen di Facebook enggak apa-apa. Aku sih campuran daging opo. 97% daging itu sangat powerful, makanya bahasa komunikasinya bakso itu daging. Ini penting. Sampai-sampai M3 menurut saya murah itu M3. Kalau saya teman saya punya usaha akhirnya pakai bahasa saya. Dia usahanya orang Solo, orang Boyolali, usahanya berangkas. Berangkas itu value-nya apa? Sekarang pakai kata-katanya berangkas itu aman. Top. Benar, orang mau beli berangkas apa sih yang dicari? Aman apa? Berangkas itu aman. Dia bisa membuktikan bahwa berangkas itu aman. Yang sekecil apapun yang dia bikin paling kecil itu diangkat 8 orang nggak kuat. Kalau kita beli di Gramedia di Gunung Agung itu diangkat 1 orang kuat mas. Mau berangkas langsung dibongkar ya, berangkas itu diangkat itu 5 menit dibuka dengan ahli kunci selesai. Tapi yang teman saya itu Mas Amir namanya Presiden Berangkas. Murah mas, hanya 45 juta beli buat saya. Itu dia value-nya yang dia sama. Berangkas itu murah. Sekarang dia tuh dulu sebulan tuh hanya berapa? Hanya 10 berangkas. Sekarang berpuluh-puluh berangkas. Dia tuh omsetnya dulu hanya 100 juta, sekarang tuh berapa ratus juta sekarang sampai kewalahan sekarang bikinnya. Mas Amir. Ya? Bikin sendiri di Boyolali. Baru ikut Coach Fahmi, ketemu saya juga, Kompori sekarang sudah luar biasa. Ketemu Coach Fahmi di Kompori kasih materi banyak. Ketemu saya lah Kompori, walaupun saya nggak bawa kompor. Tapi dia sekarang sudah senang di Facebooknya dia. Amir Berangkas nanti masuk Facebooknya Amir Berangkas. Lihat tweet dia seperti apa. Mohon maaf pada customer karena banyaknya order sehingga terlambat mas. Coba mas, order blokai itu sesuatu banget mas. Bisnis ordernya berlebihan, kita nangin sulit itu kan sesuatu banget. Bahkan ada sebuah apa namanya border itu judulnya ring border order itu sebenarnya salah sekali namanya. Kenapa ring border? Dia bercita-cita orang payu. Turah order lah misalnya gitu, cita-citanya bagus, nama itu harus bagus, nama itu doa juga.
Saya beberapa teman tak sarankan nama, alhamdulillah efektif. Kemarin ada yang mie di Klaten itu, mie di dalam kampung ramai banget mas, mie Jawa. Sebelumnya namanya mie mie Jogja tengah sawah gitu. Nah, mas mie Jogja tengah sawah ganti, sampeyan harus kalau mie itu identik dengan zaman dulu resep nenek moyang, ganti sampai harus pakai nama Mbah itu. Sekarang ganti nama mie Mbah Sastro. Luar biasa, ramai banget mas. Di dalam kampung nggak ada, di dalam kampung, di dalam lagi, itu pinggir sawah. Sekarang bisa merasakan kekuatan aja ke sana. Ini yang enak sekali. Ini Mbah Sastro. Dulu awalnya tak cajarin pakai Facebook manual, nggak pakai ads manual. Posting Facebookmu boleh konco terus Klaten, atau boleh konco atau ads semua kan terus posting Facebook. Sekarang sudah nggak itu, sudah kewalahan. Tapi namanya menarik, ini Mbah Sastro, mie Jogja Mbah Sastro. Itu resepnya Mbah Sastro. Mbah Sastro itu siapa? Mbahku ngajarin mie orang. Nama penting, nama value apa yang kita sampaikan. Jadi promosi ini 1, 2, kemudian ada iklan radio, ada iklan Facebook Ads sangat efektif untuk beberapa produk. Kita booming itu 100% Facebook Ads. Hanya ada 5 distributor, 1 distributor ada yang jual 10-20 ribu botol sebulan. Belanja iklannya 15 sampai 30 juta. Facebook Ads ada artinya berapa, ada 5 sampai 10. Jualannya itu tak bentuk madu albumin. Rasanya ya enak rasanya sama, tapi karena dia bener ngolahnya, bener bahasa iklannya bagus sekali. Ada yang pernah tahu malah vitamin? Orang yang pernah tahu? Belum tahu? Oh, sudah beda jalur. Vitamin, mas namanya Mas Adi Sukmono, distributornya 1 Mas Radian Dewantoro, 2 Mas Wisnu Goho, 3 Mas Mukib, yang 2 saya nggak kenal. Dan hanya 5 distributor itu tok, tanpa yang lain. Kemarin Desember semua dimurahkan sama perusahaan. Disebut itu sak keluarga. Kenal Mas Radian? Insya Allah tanggal 28 besok Mas Radian buka Pak Setempleng di Jalan Parangtritis. Cocok ya? Ya, Parangtritis itu saya targetnya bukan barcode-nya, saya targetnya orang lokal. Sebab banyak kali orang dalam kampung. Ini hanya ini kayaknya setahu saya ingat saya iklannya hanya ini. Terus tampilan, saya berkali-kali mengganti tulisan papan nama di depan. Neon box ataupun balihonya ke papan depan saya ganti lebih dari 4 kali. Dan saya tes, saya ukur. Dan sekali yang paling efektif. Jadi kata-kata depannya termasuk desainnya, warnanya, bentuk tulisannya itu saya ganti sampai 4 kali. Sekarang sudah saya lakukan, sekarang ini yang paling efektif saya pakai terus. Saya buktikannya di Jogja, saya udah buka berapa setahun nggak begitu rame. Hari itu saya ganti papan nama, hari itu langsung hari itu rame omsetnya sampai sekarang tanpa promosi tambahan apapun. Kok bisa ya? Bisa. Hanya diganti papan nama, desain tulisan dan posisi papan nama. Awalnya itu satu bolak-balik, yang sekarang sebelah sini sama sebelah sini menghadap ke sana, sebelah sana menghadap ke sana. Hanya itu tok kita. Sampai sekarang omsetnya naik 50%. Sampai sekarang hanya diganti papan nama tanpa iklan apapun. Sehebat itu papan nama kekuatannya, iya. Kalau usaha-usaha yang memang kita offline sekuat itu. Makanya punya Mas Gufar itu dari jarak berapa itu Mikong sudah kelihatan Mas. Sudah. Dan orang sangat tertarik kan. Papan nama pengaruhnya ke apa sih? Ya, kalau makanan itu warnanya merah ya, merah. Saya punya merah sama biru. Saya dulu pernah pakai biru, pernah pakai hitam, terakhir pakai merah, kombinasi putih sama biru. Jadi yang terakhir yang paling efektif, saya belum ganti lagi sampai nanti ada ide yang lain. Dan siapa yang menjalankan itu, yang punya ide itu biasanya feel-nya itu ownernya, saya sendiri ya. Bahkan desain awal saya, desain sekarang yang anak-anak yang berjalan, tapi yang desain awal saya itu belajar feeling kita pilih bisnis. Jadi kalau belum kita memang nggak punya feeling bisnis ya kita harus serahkan ke orang. Feeling bisnis itu apa nama tadi? Ngaruhnya luar biasa. Oke, 4 base promotion. Promosi
jam 6 kurang nomor 5 yes gitu. Ini ujung ceritanya ini sebenarnya. Saya baru belajar untuk bagaimana ujung cerita ini itu bagus. Ujung cerita people saya, tim saya, orang saya. Kita masih banyak kendala, pelayanan kita kurang maksimal, people-nya kurang maksimal. Sekarang masih, walaupun sudah mulai teratasi sedikit demi sedikit, tapi ini sama. Orang kita iklankan bagus, orang datang habis itu kecewa itu banyak gara-gara pelayanan. Banyak. Orang banyak datang balik lagi gara-gara pelayanannya bagus, rasanya biasa. Makanya kenapa orang pengusaha-pengusaha ada yang pakai rok mini, pakai yang ininya agak segini, itu kan karena biar konversi sebenarnya. Kita nggak pakai itu, kita pakai mayoritas klien kita laki-laki. Mungkin yang perempuan 2%. 2% paling bawah. Karena saya pernah pakai perempuan, klien jamu saya tak taruh di bakso untuk bantu pacaran terjadi sesuatu atau kesini nggak kira ya. Pasang CCTV itu. Jadi gini, jadi best people ini ujung ceritanya sehebat apapun tadi 1, 2, 3, 4 tadi kalau ininya jelek selesai tidak akan lagi. Ini people. Nah ini yang kita baru belajar, teman-teman juga belajar bareng-bareng. Makanya ada pelatihan, service excellence dan lain-lain di sini. Kita masih jauh. Tapi minimal 1, 2, 3, 4 tadi sudah kuat. Ada sebuah warung makan yang pemiliknya galak banget di Ternami. Namanya warung sate galak misalnya. Memang galak dulu. Tapi akhirnya konsumen menikmati galaknya. Nah, tapi kalau kita orang baru, beda dengan yang sudah legendaris. Tapi ini kalau tidak gampangnya di depan tadi ya enggak berarti apa-apa. Kita pelayanan bagus tapi tadi produknya jelek ya. Ini ujung ceritanya, best people. People dari sisi pelayanan, dari sisi handling komplain biasanya orang itu kalau nggak biasa komplain itu stres. Akhirnya dia pengennya di belakang terus, dicucian terus, kenapa? Takut dimarahin orang. Sekarang berapa kali dimarahin orang mas? Marah-marah berapa kali? 2 kali disentak-sentak. Sentak. Dan saking ramenya, keramnya baru semuanya, ramai semua, proyek ke depan aja. Memang berantakan bingung. Biasanya komplain konsumen kalau di warung makan itu kalau lama biasanya tidak apa-apa, tapi kalau lama dan didulu orang lain, kondisi aku atau saya kaya, itu yang paling dia marah. Saya berkali-kali sejak dulu, tapi sekarang yaitu dinamika. Tapi kalau itu terjadi dan kita rasanya enak banget, ya dia kapok lombok besok datang lagi. Ya. Tapi kalau rasanya biasa sudah selesai. Jadi saya ceritakan tadi yang kenapa harus butuh 6 bulan usaha warung makan. Kalau usaha lain saya belum bisa ngukur. Kalau usaha yang lain bisa 6 bulan juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita 3 bulan itu konsumen kita itu hampir semuanya datang, hampir. Karena ada pelanggannya yang datang seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Hanya orang-orang yang setahun sekali pulang kampung baru datang. Tapi yang ini, kalau 1, 2, 3 bulan itu semuanya kapok, dia nggak akan datang di bulan ini. Kita harus bikin iklan atau effort yang kuat untuk bagaimana tambah 3 bulan selanjutnya itu cari orang baru. Ini cari orang baru selama ini itu, kalau ini tidak terjadi dan ini sepi, orang yang 1, 2, 3 bulan itu ngapok-ngapok, syukur, pelayan muelek syukur, pas murah. Nah, syukur itu. Dia nyukur-nyukurin kita. Tapi kalau orang yang baru kita dapatkan di 4 bulan, 4, 5, 6 dengan cara iklan, dengan cara macam-macam itu, dia cocok dan mantap dan dia masih jadi pelanggan, maka dia akan kelihatan mulai rame. Orang yang di sini, saya kok rame ya. Mungkin beda pelayanan, mungkin enak, mungkin dia mulai lagi bulan ini. Nah bulan 7, 8, 9 itu bisa 1,5 kali lipat dari kami kita tambahin bisa. Dan ini butuh 6 bulan. Kita 6 bulan lagi. Makanya banyak orang makan itu sudah hancur itu karena itu. Kesalahan 3 bulan saat ini tuh imbasnya 3 bulan berikutnya. 3 bulan berikutnya kita kalau sadar. Ini kalau langsung sadar, biasanya kita ini nggak sadar. Setelah ini nggak sadar. Baru mulai bulan 7, 8, 9 kita treatment.
Akhirnya bulan 10, 11, 12 baru merasakan ini loss ini biasanya. Setelah kita 3 bulan loss itu kok sempit banget ya, saya pusatnya turun banyak banget, baru mulai treatment 7 apa bulan. Gak ada langsung ini terus langsung treatment, tidak ada, karena dia merasakan apa-apa kok. Belum merasakan turun, ini kan belum merasakan turun, cuman turunnya pelan-pelan gini. Nah ini mulai turun gini, nah ini terus turun baru kita treatment baru naik. Jadi 6 bulan butuh ini sama ini. Saya ngalami sendiri berapa orang-orangnya seperti itu. Dan alhamdulillah berapa teratasi, walaupun ada yang saya tutup, saya tutup. Jadi tipes yang jadi ceritanya itu kalau Allah kasih rezeki itu tidak kemana-mana. Tipes itu saya tutup, selang saya tutup ditulis dikontrakkan langsung dipakai bakso Alek, bakso paling ramai disuruh. Alek bilang, ya alhamdulillah selama 3 atau 4 bulan di kota itu, pusat kota yang pertama Alek sekali buka, yang dia sudah pindah dikontrakkan saya pakai kan. Saya pakai. Allah ngasih jalan segitu luar biasa. Dan ramenya jauh di atasnya yang saya dulu 2 kali lipat ya. Profitnya dan lain-lain. Jadi Alek pakai minyak saya pakai minyak Alek. Dan punya Alek sekarang dan minyak saya sekarang, rame minyak saya sekarang. Yang dulu punya Alek 25 tahun di situ. Kenapa ditinggal dia itu? Rezeki Allah, ya, rahasia Allah. Dia nyewa 2 tempat, yang satu punya kelurahan, satu punya orang pribadi. Yang kelurahan dibangun, yang punya pribadi nggak mau bangun, akhirnya jelek banget, rusak, nggak boleh dikontrak, dia pindah. Dia bangun, setelah dia bangun, ditawarkan ke Alek. Alek karena sudah pindah 2 tempat, dari situ ada 2 titik di sekitar situ. Dia nggak mungkin buka lagi di situ masa 3 titik. Itu sih baru 2 hari dikontrakkan, langsung saya datangi. Saya tidak tawar, berapa sewanya Mbak? 70 juta, harus 3 tahun. Oke, boleh silakan. Waktu itu saya uang juga belum megang. Kenapa nggak saya tawar? Salah satu kuncinya. Kenapa nggak saya tawar? Kalau saya nawar, orang yang lain itu pasti juga nawar. Orang lain pasti nawar, entah 1 juta, 2 juta, sampai 5 juta, 10 juta. Kalau saya nawar 5 juta, ada orang yang nawar 2 juta, dapat 2. Kalau saya tidak nawar, tidak ada orang yang tidak nawar, mesti nawar. Kalau saya nggak nawar, mesti saya menang. Saya nggak nawar. Cuman saya nawar bayar 3 kali ya, 3 bulan, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Daripada kurang 2 juta sampai 5 juta, mending kasihkan aja, kasihkan saya. Saya berapa kali tempat yang saya cocok, saya nggak nawar. 70 juta ya larang, 10 sama ruangan ini besar ini mas, 10 meja itu nggak cukup, yang 1 harus di luar. Bisa nggak mas? Di dalam hanya 9 meja, yang 1 meja 4 orang. Itu larang kan? Bayar 3 tahun harus 210 juta, ya bismillah. Sekarang Pak. Jadi strategi juga bagaimana kita menawar kalau memang benar-benar bagus. Milih tempat juga seperti itu. Milih tempat itu, ini tempat selisih 20 juta dalam setahun, ini 40, 60. Yang 60 sangat strategis, yang 40 masih biasa. Mending ngambil 60. 20 juta selisih itu dalam setahun tuh 20 juta orang sebulan dan nyampe 2 juta loh. Bisa jadi yang 60 juta itu keuntungannya di atas loh. Kelebihan keuntungannya lebih dari 2 juta. Tertutup. Itu juga pilihan. Nah, modalnya pas-pasan mas. Tidak apa-apa, pas bisa bayar. Masa ada bayar. Oke. 5 sudah cukup ya, 5 best product, best price, best promotion, best place, best people. Semuanya best. Kalau semuanya best, kita insya Allah luar biasa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Ada pertanyaan juga? Masih ada waktu beberapa menit. Silakan. Silakan Bapak Ibu.